Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali melimpahkan rahmat karunia. Salah satunya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar ya. Karena ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Jadi di samping kita dapat ilmu ya di kerjaan bagi anak-anak PKL, dapat ilmu di tempat magang gitu ya. Juga kita dapat ilmu agama. Dan alhamdulillah pimpinan kita Pak Aribawa memfasilitasi itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kepada para pengikutnya insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Allahumma amin. Baik, kemarin sudah kita dengarkan ya kajian dari beliau Al-Ustaz Juman terkait dengan bagaimana kita dapat memahami ya, adanya tanda-tanda dari Tuhan ya, atau Sang Pencipta dengan akal. Tapi tidak lantas kemudian akal itu dijadikan sesuatu hal yang utama. Nah, untuk sekarang ini nanti kita dengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Juman seperti apa, dan saya pesankan kepada teman-teman ya, baik teman-teman PKL maupun teman-teman karyawan, dipersiapkan pertanyaan ya. Jadi nanti ketika sesi pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview beberapa materi yang pernah saya sampaikan. Beberapa materi itu pertama adalah bagaimana kita menyadari tentang nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kita menjadi manusia. Ya, yang ikut materi itu masih paham ya, bahwa orang tahu nikmat yang paling mahal itu iman, nikmat dunia yang paling mahal itu sehat, nikmat yang sering dilalaikan itu kesehatan dan kesempatan. Nah, saya angkat satu nikmat yang jarang disyukuri atau
mungkin tidak disadari, padahal itu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Allah jadikan kita sebagai manusia. Ada yang bisa menguraikan kenapa? Yang pernah ikut ya, kesimpulannya kenapa? Kenapa itu menjadi nikmat yang sangat besar? Ini kan ada yang baru-baru itu kan mungkin belum pernah. Ini review saja. Ada yang mau menyampaikan? Kalau tidak saya sendiri. Ya saya sendiri aja ya, biar lebih jelas. Ya. Ya perhatikan ya, jadi karena begini, karena dengan intinya adalah dengan kita menjadi manusia berarti kita mendapatkan tiket atau kesempatan untuk kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan di surga. Nah, itu intinya di situ. Ya. Kesempatan ini untuk manusia. Karena hewan tidak dikasih kesempatan ya. Langit, bumi, gunung ya, samudra itu tidak dikasih kesempatan. Yang dikasih kesempatan itu kita. Jadi kita punya tiket untuk bahagia selama-lamanya, bahagia puncak. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, di mana di surga nanti. Begitu ya. Ya, kita di dunia saja betah kok ya. Betah enggak? Padahal kan sedih, capek gitu kan, panas, kadang sakit, itu betah di dunia. Buktinya betah Pak? Kon mati ora gelem. Ada yang mau mati, meninggalkan dunia ini, pada enggak mau, apalagi masih muda. Mungkin yang sudah capek banget, sakit-sakitan terus, saya mau mati sekarang mungkin ya. Ini menunjukkan bahwa orang di dunia betah. Nah, kalau di dunia yang penuh dengan segala macam kesusahan, penderitaan saja pada betah, apalagi di surga nanti. Nah, itu kenikmatannya puncak, tidak ada usangnya, tidak ada bosennya. Bahkan bisa menjadi lebih baik lagi keadaannya. Untuk siapa ini? Untuk kita manusia. Nah, daya ini review tema pertama yang saya sampaikan. Nah, cuma itu kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Sederhana. Syaratnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Udah sederhana itu. Kewajiban tidak banyak. Kewajiban tidak banyak. Yang haram yang harus ditinggalkan juga tidak banyak. Nah, cukup itu, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, cukup udah. Larangan tidak banyak, ya. Aslinya kita boleh apa saja, nanti yang tidak boleh yang dilarang sedikit. Terus aslinya kita bisa untuk melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan kita hanya wajib menjalankan beberapa ibadah tertentu. Contohnya Pak, yang paling nyata itu sholat 5 waktu. Ya. Kalau sedekah kan sewaktu-waktu lah ya. Zakat tahunan, ya. Haji seumur hidup sekali. Ya, umroh ya asal kita pengen ada biaya bisa berangkat. Dan itu menyenangkan. Yang harian itu sholat. Dan itu sederhana banget. Allah sudah setting waktu-waktu sholat ya, sesuai dengan fitrah kita. Pagi, subuh itu memang sudah waktunya kita bangun ya. Orang-orang kafir pun sudah pada bangun itu. Sudah pada aktivitas mulai ya.
Duhur memang waktu kita istirahat, ya kan? Nanti asar juga waktu istirahat. Setelah kita kerja lagi, ngasor dulu tuh toh, ya nanti lanjut lagi ya. Maghrib, ya, waktu kita sudah off dari pekerjaan. Ya. Malam itu waktu belum ngantuk mestinya. Mau tidur, ya kita tutup dengan ada sholat itu sholat. Jadi udah timingnya itu bagus banget dan kita mestinya bisa memprogram jadwal harian kita disesuaikan dengan waktu-waktu sholat ini biar waktu sholat ini menjadi waktu-waktu yang terkhususkan, tidak tertabrak oleh aktivitas apapun. Nah, jadi begitu sederhana Allah meminta dari kita. Sudah gitu fasilitas segala macam Allah penuhi. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan semua yang ada di bumi untuk kalian, silakan. Ini manusia betul-betul dimuliakan. Kita bisa menguasai hewan, padahal mereka lebih kuat. Ya. Gajah, macan, singa, hiu, ya. Lebih kuat tapi bisa dikuasai oleh manusia. Gunung bisa ditaklukkan, ya bumi bisa dieksplor dan semuanya karena Allah beri pada kita akal. Nah, ini harus disadari oleh kita teman-teman semua, ya, jangan sampai kita celaka hanya karena masalah-masalah sepele terkait dengan godaan-godaan dunia. Nah, ini tema berikutnya ini. Tema berikutnya adalah menimbang antara akhirat dengan dunia. Ya, menimbang antara akhirat dengan dunia. Orang ya, kalau dia cerdas, dia akan mendahulukan akhirat, pasti. Kalau dia mendahulukan dunia, berarti dia bodoh, dia zalim. Bodoh itu bukan berarti IQ-nya rendah, ya, bukan. Bodoh itu goblok. Goblok itu kok tak goblok banget, wong duwe duit 2 miliar kok ora gelem ya, gitu misalnya ya. Bodoh banget. Nah, lombok ya bahasa lainnya itu lombok. Nah, ini dikasih akhirat dengan surga tadi, kok nggak mau milih dunia, ya? Coba perbandingan dunia dengan akhirat, apa saja? Ayo masing-masing berpikir. Ya, biar kita lebih kuat bahwa kita harus menyelamatkan akhirat kita. Coba. Kekal, ya. Akhirat kekal, dunia fana. Berapa dunia? Berapa lama? 100 tahun lah, ya. Katakanlah 100 tahun. Jarang itu pun yang sampai 100 tahun. Akhirat selama-lamanya, ya. 1 itu dunia fana, akhirat kekal. 2, kenikmatan, ya. Kenikmatan dunia itu ada cacatnya mesti, ya. Tidak sempurna dan sifatnya juga tidak permanen. Istri yang dulu cantik, ya, nanti lama-lama kan nggak permanen, ya. Cinta yang awalnya menggebu-gebu lama-lama pudar, ya itu. Makanan, misalnya makanan apa paling favorit, ya? Ya kalau makanan umum standar misalnya sate kayak gitu, ya. Misalnya, ya. Tiap hari digempur sate, ya bosan juga, gitu. Buah apa durian misalnya, tiap hari yang bosan juga lama-lama. Ini dunia, ya.
kenikmatannya itu tidak sempurna dan itu pun harus ditempuh dengan perjuangan. Ya. Sedangkan nikmat akhirat itu sempurna, bahkan tambah sempurna lagi. Ya, semakin ibaratnya wanita ya tidak kemudian jadi peot tadi ya, malah tambah cantik lagi dan seterusnya. Ya, 2, 3 apa 3? Lawannya nikmat apa? Lawannya nikmat apa? Ya sengsara. Kesengsaraan, artinya kesengsaraan dunia itu masih bisa ditahan lah. Itu. Kesengsaraan dunia siapa? Sakit, lapar, capek, panas, dingin, ya, haus, ya, dihina, misalnya, ya, didolimi orang, itu kesengsaraan dunia, penderitaan dunia. Nah, itu masih bisa ditahan, ya, artinya kita masih kuat menjalani. Sedangkan kesengsaraan akhirat bagaimana? Kesengsaraan akhirat itu orang dibakar di neraka, di mana kita api ya kesulut api di dunia saja sudah kepanasan, api neraka 70 kali lipat panasnya. Ya, itu kita dibakar di situ, ya, orang dibakar di situ, ya kita janganlah ya. Orang-orang dibakar di situ. Ya. Kita ya naudzubillah. Ya. Apa kuat? Enggak kuat aslinya, tapi enggak mati. Allah mentakdirkan di situ orang enggak mati. Azab neraka yang paling ringan itu terompah sendal, selop, ya, dipakai selop neraka nih, dipakai karena saking panasnya menjolor ke seluruh tubuh. Cuma pakai selop, ya. Terompah sendal dari neraka, saking panasnya menjalar ke seluruh tubuh sampai ke kepalanya, otaknya yang lembek ini, yang banyak cairannya itu mendidih. Sampai seperti itu. Orang menyangka itu siksa paling berat, udah. Padahal itu siksa paling ringan. Ya. Nih, itu. Mau kan enggak? Ini kesengsaraan, ya. Sehingga bahkan gini, kesengsaraan yang dialami oleh orang di dunia, ketika dia terus sabar, maka Allah akan balas menjadi keindahan di akhirat itu. Yawaddu ahlul afiyah hina yara minal adab minan ni'am, ya bukan adab, ya. Yawadu ahlul afiyah, orang-orang yang dulunya sehat, terhormat, soleh juga, ketika dia melihat ma'ala ahlul musibah, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang dulunya susah, ya, orang-orang yang dulunya menderita di dunia, minal jaza, dari balasan yang sangat-sangat indah, ternyata mereka surganya ada di atas orang-orang ahlul afiyah ini. Laukana julutuhum tuqradu bimaqaridin, ya, bil maqarid. Mereka mau untuk mendapatkan kenikmatan itu sekiranya waktu di dunia tubuhnya digunting-gunting, ya,
Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi ini sama-sama orang soleh. Yang satu sehat, terhormat, fasilitas dunia dia dapatkan, bisa makan enak, bisa tidur di ruangan ber-AC, tapi ya soleh, ya. Uangnya banyak, pengen ini bisa, pengen itu bisa, tapi soleh. Dapat surga apa tidak? Dapat. Nah, sementara ada orang soleh, ya sholat, ya ingat Allah, ya, dia kemaksiatan dijauhi, tapi menderita hidupnya, sakit, kelaparan, dihina orang misalnya. Masuk surga apa tidak? Masuk surga. Dan ternyata surganya lebih tinggi. Surga ahlul bala ini lebih tinggi daripada surganya ahlul afiyah nanti di surga. Sehingga apa? Ahlul afiyah, orang yang dulu sehat, makmur, sentosa itu ketika melihat orang-orang yang dulu menderita, ternyata surganya lebih di atasnya. Orang-orang ahlul afiyah ini berharap, nek kayak gitu saya juga mau menderita di dunia, katanya. Sampai tubuh saya dicincang-cincang, ya saya pun mau. Tuh. Sampai rekasa banget pun mau setelah lihat balasannya nih, ya. Itu ternyata seperti itulah gambaran kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Apalagi bedanya dunia dengan akhirat? Sudah cukup? 3 itu sudah cukup lah ya. 3 itu sudah cukup. Dari sisi waktunya, dari sisi kenikmatannya, dari sisi penderitaannya, ya. Orang-orang yang korupsi, ya, menipu, nyatut, ya, manipulasi data, ya, mengambil hak tanpa hak, ya, mengambil hak tanpa hak kok, itu, mengambil hak orang lain, ya. Itu mikir enggak sih? Berapa dapatnya? Nanti resikonya bagaimana? Sedikit pun jadi penyakit, ya, di akhirat, jadi kendala. Apalagi banyak. Semakin banyak, semakin menyengsarakan dia. Dan itu kan kalau sampai orang-orang yang miliarder, triliuner, itu orang-orang dengan mendapatkannya dengan haram, itu orang-orang rakus. Aslinya kita untuk hidup apa butuh jadi miliarder? Jutawan saja cukup lah ya. Untuk hidup nggak harus jadi miliarder kan? Iya. Untuk hidup layak punya mobil, rumah, ya, terus biaya kesehatan aman, biaya pendidikan aman. Kan nggak harus saldonya miliaran kan? Nggak harus. Itu. Puluhan juta, ratusan juta kok. Ini dapat lagi. Nah, mereka uang sampai triliunan, ya, masih korup terus, gitu. Mau buat apa coba? Padahal kematian juga sewaktu-waktu bisa datang. Ini pasti orang yang tidak beriman. Dia mendengar katanya ada akhirat, katanya. Dia mendengar katanya ada neraka begini, katanya. Ya, kalau betul-betul dia beriman, ya dia takutlah. Ini ya, nanti mungkin ini adik-adik ini nantinya akan ada di instansi basah, ya. Basah gue apa? Duit akeh, ya. Oh, mungkin juga di situ ada peluang-peluang menggoda, ya. Tawaran ini, tawaran itu, tapi enggak benar, ya jangan sampai tergiur. Jangan sampai tergiur. Hidup yang lurus, ya. Lempeng. Mungkin tidak banyak dapatnya, tapi
menenteramkan, ya, berkahi anak-anaknya juga insya Allah nanti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau orang yang rakus-rakus itu lihat keturunannya rusak-rusak. Kalaulah sukses dunianya, tapi sama saja akhiratnya nanti rusak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya. Karena apa? Kita adalah orang yang faham tentang apa itu dunia, apa itu akhirat. Ya. Itu tema berikutnya. Tema lain, ya, hakikat dunia masih agak nyambung, ya. Hakikat dunia, ya. Ini ternyata memang kehidupan yang menggiurkan. Ya. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, dunia itu hijau, ya. Sehingga orang secara umum, secara fitrahnya tertarik dengan dunia itu. Nah, tapi ingat, ya, ini tema berikutnya, 3 serangkai. Ada 3 ini circle, ada 3 komponen yang akan menghancurkan seorang. Apa saja? Apa saja? 3 komponen yang bisa menghancurkan akhirat kita. Apa saja? Bukan itu, ya, itu dosa, ya. Ya. 3 komponen yang bisa menghancurkan seorang. 3 komponen. Ini jadi circle, ya. Ini tema berikutnya. Tadi sudah disebut 1 dunia. Satunya lagi apa? Hawa nafsu. Satunya lagi? Satunya lagi? Bukan. Maksiat nanti pekerjaan. Setan, ya. 3 komponen, ya, menjadi circle yang akan menghancurkan kita itu dunia, hawa nafsu, setan. Ya. Gini. 3 inilah yang membuat orang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tema ketiga, ya. Kenapa? Seperti apa penjabarannya? Ini singkat-singkat. Sebenarnya yang punya kepentingan untuk kita jatuh, kita celaka 1, itu setan. Itu yang punya kepentingan kita celaka. Jadi penduduk neraka, celaka itu maksudnya jadi penduduk neraka. Ini setan. Kenapa? Dendam, iblis. Ini kisahnya nyambung ke bagaimana Adam dengan iblis, ya. Sudah paham kan kisahnya Adam dengan iblis, ya. Adam diciptakan belakangan tapi iblis suruh hormat, ya. Iblis enggak mau, kemudian akhirnya dia terpental, marjum, dilaknat oleh Allah, dia dendam pada Adam, dia pun berbuat makar sampai Adam pun kena, tapi Adam tobat, ya. Adam nanti kembali ke surga insyaallah. Dengan iblis enggak mau, dia tetap dengan kesombongannya dan dia berjanji akan menyesatkan keturunan Adam sebanyak-banyaknya menjadi temannya nanti di neraka. Nah, itu yang punya kepentingan mencelakai kita sebenarnya iblis. Nah, iblis ini punya tentara dari bangsa jin, bangsa manusia, ya. Ini menjadi tandingannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, membawa orang-orang untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok Hizbus Syaiton namanya. Ya, Hizbus Syaiton. Orang musyrik, ahli maksiat, nah itu nanti masuknya ke sana. Hizbus Syaiton. Nah, kalau nafsu bagaimana? Nafsu itu dia enggak punya kepentingan celaka untuk mencelakai dirinya sendiri, tentu tidak. Ya.
Tapi dia ingin yang sifatnya fine, yang sifatnya enak, nyaman, ya, seneng-seneng, santai-santai, ya, party-party kayak gitu, itu nafsu, ya kan? Karpe ya, orang capek dia leha-leha, orang kepanasan dia kipasan, kan kayak gitu, ya. Makan apa yang dia pengen dia makan, sampai yang haram-haram, ya jala apa ya, kayak yang seger temen kayak. Lihat orang nge-vape ya, lihat orang ngerokok kayak nikmat banget, kepengen, nah asalnya mau kepengen jadi ketagihan ya, orang apalagi nanti sampai level minuman keras, narkoba, oh itu judi juga gitu, itu nafsu ya, penasaran, wah kayak niki delaman kayak nenek tambah ke bisa ke, nah, penasaran, jadi ketergantungan. Nah, judul dan seterusnya itu nafsu ya. Dan Allah sudah jadikan inna nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan nyeret orang kepada kejelekan ya. Tapi nafsu ini nanti berlevel-level. Dari nafsu amaratun bisu nanti jadi nafsu lawamah. Ada nafsu lawamah, bahkan nanti ada nafsul mutmainnah. Ini nafsu yang sama bisa naik level. Tadinya pokoknya pengen yang negatif-negatif itu. Nanti kalau naik level itu apa? Naik level itu masih pengen, tapi kalau kena dia menyesal. Dia mencela dirinya sendiri. Ya. Ketika jatuh dalam maksiat, kenapa sih kamu lakukan itu? Ini kan enggak baik. Itu dalam dirinya perang. Nah, itu berarti sudah ada protek, tapi masih kalah. Itu nafsul lawamah. Nanti sampai bisa dikendalikan betul-betul menjadi nafsul mutmainnah. Ada orang maksiat, dia sudah tidak tergoda, ya, udah tenang hatinya. Ada orang minum-minum nggak tertarik, ada orang mabok-mabok, ya, orang judi nggak tertarik. Ada godaan wanita-wanita, dia ya udah nggak tertarik. Bukan nggak suka wanita, tapi sudah nggak tertarik dengan zina, saya mau yang halal. Ya. Ada korupsi di depan mata, amplop langsung begitu saja dilacinya tanpa apa ya, kula nuwun, tahu-tahu buka laci ada amplop. Ya gitu, kalau di meja-meja DPR kan katanya seperti itu. Ya yang penting esok tanda tangan kayak gitu, dia nggak tertarik. Nah, ini udah nafsul mutmainnah, gitu ya, tidak tertarik dengan yang jelek. Aslinya nafsu itu nggak punya kepentingan untuk mencelakai dirinya, tapi dia memang punya kecenderungan untuk yang jelek-jelek. Ini nafsu. Nah ini sinkron sebenarnya dengan setan. Ya, nafsu dengan setan itu sinkron, maka setan atau iblis jadikan nafsu ini sebagai kendaraan. Ya, untuk menyesatkan orang itu, ya, biar jatuh ke neraka. Dikendarai ini hawa nafsunya, dipermainkan ini hawa nafsunya. Dengan apa? Dengan umpan. Umpannya apa? Dunia. Nah, ini yang disukai nafsu dunia, umpannya dunia. Dunia itu apa? Identik dengan harta, tahta, wanita, pulsa, data, ya. Oh ya, terkait dengan ini dunia. Ya. Ya. Siapa yang enggak tergiur dengan harta? Ya. Makanya bisa jadi menggoyang iman ini. Siapa yang tidak tertarik dengan wanita? Siapa yang tidak tertarik dengan tahta jabatan? Ya. Tiga-tiganya menggoda. Inilah dunia. Ini yang dijadikan umpan, ya, oleh setan. Nafsunya dikasih umpan ini. Udah. Akhirat apa itu kata orang, deneng sing maringana ya ora nana sing balik cerita itu ya. Anu bohong kowe lah, ya.
Ya sing keton bae siki nang dunia. Kau pengen makmur mbok, uripmu mau berubah kan? Itu. Kamu nggak mau dihina-hina orang kan? Kamu mau menunjukkan pada mertua kamu bahwa kamu bisa kaya kan? Itu. Wah itu yang kayak gitu siapa itu? Setan itu bisik-bisik. Dihembus-hembuskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisa melalui bisikan hati, bisa melalui orang. Orang setan datang dalam waktu jadi orang ya. Ngerayu-ngerayu untuk maksiat, ngajak-ngajak untuk maksiat. Dah, ini tema ke berapa? 3 ya. Terus masuk tema masalah yang prinsip, yaitu masalah akidah ya, sangat prinsip. Nah kita bahas tentang dinul Islam. Ya. Tentang dinul Islam, nanti masuk tentang syahadat. Ya. Tema tentang dinul Islam atau tentang agama. Coba ungkapan semua agama benar. Itu kalimat seperti itu pas apa tidak? Semua agama benar. Benar apa salah ungkapan itu? Yang benar? Yang benar apa? Islam satu-satunya agama yang benar. Mengatakan paling benar juga tidak pas, karena berarti benar yang lain. Ya toh? Ya kalau mengatakan Islam yang paling benar berarti yang lain juga benar. Ya. Islam satu-satunya agama yang benar. Begitu. Nah tapi di umum bilang semua agama baik, ya semua agama baik. Ya mari kita bedah faktanya seperti apa, ya. Apakah kalimat itu salah? Ya kita coba buktikan, kita bedah. Ini kenapa ini paling prinsip dalam hidup. Rasul amril Islam ya. Penting-pentingnya perkara ya agama ya. Hal paling prinsip paling penting dalam kehidupan kita di dunia adalah agama, bukan harta, bukan jabatan, bukan uang ya. Agama itu paling penting, Rasul amril Islam. Nanti setelah Islam wa amuduhus sholat. Yang paling penting dalam Islam adalah sholat 5 waktu tadi. Ya. Wa dzirwatus sanamil jihadu fisabilillah. Nanti sampai pada puncak amalan dalam Islam adalah al jihadu fisabilillah. Ya kita bedah. Ya. Sekarang begini teman-teman sekalian ya. Ini kemarin juga kita singgung tentang alam semesta, akhirnya Allah ya gitu kan. Yang nyiptakan kita siapa? Yang nyiptakan kita siapa? Allah, apa Yesus, apa Buddha, Siwa, Brahma gitu, atau apa lagi nama-nama itulah. Ya. Yang nyiptakan kita siapa? Allah. Yang nyiptakan alam ini siapa? Allah. Yang memberi rizki kepada kita siapa? Allah. Yang kemudian segalanya ini bisa dikuasai ya, diberikan pada manusia, ini juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alam ini milik siapa? Milik Allah. Kita milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mengatur, wajar apa tidak? Salah apa tidak? Kalau kemudian ini milik Allah semuanya ya, kemudian Allah buat aturan, masuk logikanya? Wajar? Ya. Apa mencerobot jenenge? Enggak kan? Wong punya sendiri ya, buat sendiri ya. Terus Allah atur, sah kan? Iya. Ya terserah Allah gitu kan.
Ya, Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Kemudian kalau kita tanya Allah dalam mengatur itu sekarap-karapnya dewek apa tidak? Artinya dolim apa tidak? Ada istilah Allah dolim? Allah salah? Allah sewenang-wenang? Ada? Tidak ada. Ya. Semau-maunya Allah itu, terserah Allah mau apa. Tidak. Kenapa? Karena Allah Maha. Ini sering banget saya sampaikan biar orang itu paham, jelas, tidak ada keraguan. Sering sekali saya sampaikan, Allah itu Maha. Dua yang ingin saya sampaikan, Maha berilmu, Maha adil. Nah itu. Dua hal ini menjadi kunci. Maha mengetahui, Maha adil. Ya. Coba saya sering sampaikan kalimat ini, arahnya kemana? Ya. Kenapa Maha adil, Maha mengetahui? Ya. Ada pesan apa di situ di baliknya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau memberikan pemaparan? Ya, kenapa dua hal itu? Menjaga keseimbangan. Ya terus? Ya terus? Kemarin dicontohkan misalkan Ya. Ya. Adil tapi tidak mengetahui, ya. Ya. Ya, tepat sekali. Jadi itu dua sifat, itu sifatnya Allah kan banyak banget ya. Saya sering sampaikan dua ini. Maha berilmu, Maha adil. Kalau Allah tidak adil, Allah bisa semena-mena, tapi Allah adil. Kalau Allah tidak berilmu, Allah bisa salah, meskipun adil, keputusannya salah. Nah, tetapi Allah punya dua-duanya. Allah Maha berilmu, ilmunya tanpa batas, semua diketahui, semua. Ya. Semua itu apa? Semuanya tanpa kecuali itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah semut ada berapa? Di dalam semut ada berapa? Ada apa saja? Ya. Bahkan mikroba, penyakit, segala macam yang dibawa oleh semut. Nah, itu baru ngomong semut ya, belum yang lainnya. Ya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri kita ada berapa sel, ya sel yang mau mati sekarang itu sudah diketahui semuanya sejak sebelum diciptakan. 50.000 tahun Allah sebelum menciptakan langit bumi itu sudah ditakdirkan semuanya. Itu ilmunya Allah. Jadi ilmu yang pokoknya udah ya, luas sekali tanpa batas. Ya semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lalu, yang sedang, yang akan itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmunya Allah. Terus adilnya ya, bagaimana Allah itu adil, tidak pernah zalim. Sehingga keputusan yang dibuat pasti pas. Kalau Allah membuat peraturannya berarti pas. Nah, terus Allah turunkan agama. Ini nyambung dengan tema kemarin ya. Allah pilih sebagiannya untuk menjadi rasul. Allah pilih sebagiannya menjadi rasul untuk menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tidak semua bisa diakal. Ya, tapi akal untuk mencerna nakal, untuk mencerna wahyu.
Jadi akal tidak boleh dikedepankan. Ketika ada wahyu, akalnya belum bisa menerima, dia harus tunduk dulu, nggak boleh melawan. Renungkan, pikirkan, nanti akhirnya bisa ketemu, oh begitu. Ya, contohnya kemarin kita contohkan warisan laki-laki 2 bagian dari perempuan. Nah ini kembali ke masalah agama ya. Jadi Allah buat peraturan, peraturan itu adalah agama. Peraturan itu adalah din, risalah, dibawa oleh para rasul. Dari milladun Adam sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, setelah itu sudah tidak ada lagi. Nah tentang dinul Islam ini, itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Yang masih ada saat ini agama sebelum Islam yang datangnya dari Allah adalah Yahudi, Nasrani. Ya, itu yang masih ada. Terus Islam ini kan. Kalau Hindu, Buddha sudah bukan ya. Konghucu apa segala Sinto apa segala bukan ya. Yang ada ini 3 agama. Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Ya, Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya, Islam dengan Qurannya. Nabi Musa ya Yahudi, Nabi Isa Nasrani, Nabi Muhammad Muslim. Nah, yang lain sudah jelas tereliminasi ya. Kalau garis Islam kafir, tauhid kafir, yang lain sudah tereliminasi. Nah, 3 ini gimana menimbang 3 ini? Mungkinkah orang sekarang beragama Yahudi diterima oleh Allah, beragama Nasrani diterima oleh Allah? Mungkin apa tidak? Tidak. Dari mana? Ya dari Rasul sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan. Karena ajaran itu memang dari Allah, tapi masanya sudah berlalu. Itu untuk pada waktu itu. Dan khusus Bani Israel, yang lain mau boleh. Tapi Bani Israel itu pakainya. Nasrani juga, yang lain mau ikut boleh, tapi mereka aslinya untuk Bani Israel, baik Nasrani, Yahudi maupun Nasrani. Itu berlaku pada waktu itu. Setelah datangnya Islam, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, maka menghapus semuanya. Ajarannya mirip, banyak kemiripan, ajaran tauhid ya sama. Ya, antara Islam dengan Yahudi ataupun Nasrani, tahu Allah ya, sama-sama tahu Allah. Makanya sembelihan orang ahlul kitab masih boleh dimakan. Wanita-wanita ahlul kitab yang suci ya, yang ifah, yang menjaga diri boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, masih boleh. Sementara kalau agamanya bukan Yahudi Nasrani enggak boleh. Ya. Kenapa? Akar dari mananya itu sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma tadi itu berlaku pada kaum tertentu pada waktu tertentu. Sudah. Ini sekiranya masih otentik. Yang berikutnya lagi, mereka agama itu sudah dirusak oleh ulama-ulama mereka yang mengikuti hawa nafsu. Yang tidak ingin posisinya tergeserkan lah mungkin karena ya hawa nafsu intinya. Jadi sudah tidak ada Taurat original, Injil original sudah tidak ada. Kitab suci di revisi terus itu ya. Ini dari situ aja udah gimana gitu kan? Kok beda sama yang tahun sebelumnya, ada konsili 1, konsili. Ini merevisi kitabnya gimana? Terus ini dari Injil Barnabas, ini dari Injil Matius, kok pada beda-beda? Nah, ini memang sudah dirusak-rusak. Ya, sampai perusak yang sangat terkenal Paulus itu.
ya sudah rusak, memang sudah tidak berlaku. Kemudian Islam yang datang jelas-jelas untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Yang ada siapapun, dimanapun yang ada setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka harus ikut Nabi Muhammad SAW. Sekiranya Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa pun akan ikut Nabi Muhammad. Sekiranya Nabi Isa masih ada dan nanti akan diturunkan ada, itu pun akan pakai Al-Quran. Sudah jelas? Ya, ini jadi sekarang agama itu ya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ya cuma Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Aslinya yang dibawa oleh semua nabi agama Islam namanya. Ya, Nasoro itu dari kata penolong-penolong, Yahud itu dari kata inna hudna ilaik atau dari kata Yahuda. Ya, kemudian menjadi nama sebuah ideologi. Ya. Tapi intinya yang dibawa dari para nabi dari Allah semuanya adalah Islam. Nah, Islam yang diakui oleh Allah hari ini setelah datangnya Nabi Muhammad adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, adalah Al-Quran. Yang lain tertolak. Inna-dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas ini. Ya, itu masalah din, ini masih masalah paling prinsip. Jadi selain itu salah. Selain itu salah. Selain itu tidak diterima. Kalau orang mau pakai ya silakan. Ya. Kalau mau pakai selain Islam silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, bagi mau kamu silakan. Ya mau mengklaim apa saja silakan. Tapi ingat ya, bahwa yang seperti itu jelas-jelas sebuah kesalahan, kekafiran, nanti akan ketemu sendiri nanti. Ya. Rasulullah sudah menerangkan. Ya. Nanti akan ketemu sendiri akibatnya. Ya silakan tanggung sendiri. Kewajiban para nabi ilal balagh. Tidak ada kewajiban lain kecuali menyampaikan. Yang mau ambil, yang tidak mau ya sudah terserah. Ya. Itu. Nanti resiko ditanggung sendiri. Nah, kalau kita dapat Islam ini hidayah dari Allah SWT, rizki. Ya. Rizki yang sangat besar, makanya ini disebut sebagai nikmat yang paling besar, itu nikmat iman. Ya, orang dikasih dunia sebanyak apapun, jadilah dia Bill Gates, jadilah dia Elon Musk misalnya, jadilah dia siapa lagi? Ya, pokoknya deretan orang-orang terkaya, ya, tapi tidak dikasih iman. Masih mahal orang yang miskin itu tapi punya iman. Masih mahal itu. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bih. Orang yang kafir, matinya masih kafir, ya, dia punya harta banyak banget, nanti di akhirat tetap neraka. Dia mau tebuskan hartanya sekiranya bisa, ya, maka tidak akan bisa. Sebanyak apapun, meskipun dia punya emas sebesar bumi, nggak ada kan orang punya emas sebesar bumi, seberat bumi, nggak ada kan? Kalaulah punya, nggak akan diterima, nggak akan menjadikan selamat dari neraka. Yang bisa menjadikan selamat dari neraka apa? Iman tadi. Maka orang mukmin itu harus apa istilahnya, confident, ya, harus pede dimanapun, di depan orang kafir, sesugih apapun, tinggi apapun jabatannya. Ya, karena dia punya lebih gitu. Iman itu, ya, punya sesuatu yang lebih mahal dari yang mereka miliki. Tenang aja, gitu ya teman-teman. Ini masalah din, masalah agama, masalah yang sangat prinsip. Ya, satu saya tambahkan,
terkait dengan semuanya baik itu ya. Semua din itu baik. Kita uji ya. Kita uji. Boleh minum dalam Islam? Minum homer maksudnya. Boleh? Boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Kenapa? Ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Terus di agama lain boleh minum khamar enggak? Boleh enggak? Ada yang boleh kan? Nah, ya nanti ada hal-hal yang disepakati di sini nggak boleh, di sana nggak boleh. Itu hal-hal umum, misalnya bohong ya, ya kan? Mencuri ya. Tapi nanti hal-hal seperti misalnya dalam Islam boleh pacaran enggak? Boleh pacaran enggak dalam Islam? Hah? Mana ada pacaran setelah menikah? Pacaran itu istilah. Iya, istilah percintaan sebelum menikah itu kan istilah. Ya. Di agama lain ini mungkin ada hal yang sama tidak sama, tapi begini, yang paling prinsip justru di sini, yang paling prinsip ini. Islam menyembah siapa? Allah. Benar apa salah nyembah Allah? Kenapa? Karena Allah yang ciptakan, Allah yang ngasih semuanya, itu kan? Allah yang maha segalanya, Allah yang punya surga neraka. Jadi ketika kita nyembah Allah pas. Di luar Islam nyembahnya siapa? Nah, ini kesalahan paling berat ini. Kesalahan paling berat itu justru di sini. Sehingga bahasa semua agama benar ya jelas. Ya, karena yang disembah sudah beda. Yang benar nyembah ya sama pencipta alam ini gitu. Yang pemilik alam ini mengabdikan diri yang ke situ yang benar. Itu ya. Ifati fillah wa yakum ajmain. Ini intinya inna dina indallahil Islam. Tapi kita tidak kemudian intoleran dalam arti menekan, memaksa orang lain harus muslim. Itu pilihan masing-masing. Kewajiban kita menyampaikan, kewajiban kita dakwah, kewajiban kita adalah iqamatul hujjah, menerangkan bahwa yang hak itu seperti apa, terang, tidak ada syubhat, tidak ada kebingungan orang itu. Mungkin generasi-generasi sekarang pada bingung, yang benar jenis yang endi, kayak apa. Nah, setelah ini diangkat, dipahami, ya terserah. La ikraha fiddin tadi, Islam agama sangat toleran, jadi tidak perlu diajari untuk toleransi. Kalau kemudian terjadi perang itu kan karena efek, karena dakwah, kemudian orang ahlu maksiat tersinggung, ya, merasa tidak nyaman, terancam, kemudian mereka melakukan persiapan. Ya, kalau sudah seperti itu, umat Islam juga tidak boleh ngipfer gitu kan. Nah, itu yang akhirnya muncul peperangan, itu efek dakwah, ya, bukan agama ini harus berperang, bukan, itu efek. Ya. Di antar luar juga kayak gitu, nanti ketika orang merasa tersinggung atau terancam atau apa, nah, akhirnya ada persaingan, akhirnya ada peperangan. Ya kalau disebutkan perang-perang dalam Islam, di luar Islam perang banyak banget itu toh. Nah, gitu. Jadi Islam bukan agama barbar senang perangnya, bukan. Itu efek, ya. Sesuatu yang terjadi tidak diinginkan sebenarnya. Yang diinginkan keselamatan, kedamaian kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini review beberapa tema ya. Nanti kita review tema syahadat ya, tema syahadat
ya, mana syahadat, rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, ya kita review lagi insyaallah. Sampai di sini dulu ya, saya sisakan waktu berapa menit ini, barangkali ada yang sudah menyiapkan pertanyaan ya silahkan. Baik, monggo teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan. Siapa? Oh, monggo. Cek. Baik, perkenalkan saya Bayu Haji Bowo dari SMK Negeri 1 Bukateja. Izin bertanya Ustadz, tadi kan sempat disinggung soal agama satu-satunya yang paling benar. Nah, jika di luar agama Islam itu mengajarkan kebenaran dan kasih sayang, apakah itu bisa dinamakan kesalahan? Ya bukan salah kalau mengajarkan. Jadi agama itu kan satu kesatuan, ya. Agama itu satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Ada di situ tauhid, ada akhlak, ada ibadah, ya. Nah nanti ada peraturan-peraturan halal haram kayak gitu, perintah larangan. Tauhid itu hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah, kalau tauhid terkait dengan amalan akidah hati itu ya. Nanti ibadah hubungan kita dengan Tuhan ya, untuk Allah ya, diatur oleh Allah. Tetapi juga kepada hal-hal hablum minanas bisa jadi ibadah. Nah, ibadah tidak hanya sholat ya. Ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji. Nanti kita membantu orang juga jadi ibadah. Itu. Ini ibadah, masalah ibadah. Terus masalah akhlak dan muamalah, pergaulan, ya, pergaulan. Nah, muamalah terkait pergaulan, terkait dengan hal-hal yang sifatnya bisnis, yaitu biasanya ya, itu semua masuk ke wilayah muamalah, jual beli, pinjam meminjam. Nah ini menjadi satu kesatuan ya. Dan semuanya harus benar ya. Kalau ada yang benar di salah satu sisi ya, itu tidak menjadi kebenaran secara umum, secara menyeluruh ya. Dan nanti banyak sisi-sisi kesamaan dalam masalah akhlak ya. Sisi-sisi dalam masalah akhlak itu banyak kesamaan. Akhlak atau budi pekerti ya, itu kan semua dengan akalnya orang tahu mana baik, mana tidak. Ya apa tidak? Ini tentang budi pekerti. Misalnya menolong orang, baik? Baik apa tidak? Secara akal, baik apa tidak? Akal. Secara akal baik. Semua agama mengajarkan tolong menolong, semua agama. Ya, semua agama mengajarkan sopan santun, ya baik. Semua agama menganjurkan. Terus mencuri, secara akal baik apa tidak? Jelek. Ya, itu sudah diketahui secara akal. Ya, bahwa mencuri itu jelek. Apakah ada agama yang menganjurkan mencuri? Tidak ada. Semua melarang mencuri. Ya. Nah ini kesamaan-kesamaan dalam masalah ini ya, dalam masalah seperti ini. Tapi masalah larangan halal haram misalnya, halal misalnya ya, di kita ya, babi halal apa haram? Muslim haram. Di agama lain ada yang menghalalkan? Ada ya. Ya ada yang ya, tadi termasuk homer ya, di kita jelas haram, di agama lain ada yang membolehkan ya, tidak melarang intinya ya. Ini sudah mulai ada perbedaan-perbedaan
Ya, nah nanti jenis-jenis ibadah jelas sudah beda. Islam ibadahnya seperti apa? Ya, ada sholat, ada wudhu, ya, ada zakat. Terus untuk siapa jelas Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah banyak perbedaan. Ibadah mereka sebulan sekali, ibadah mereka sepekan sekali, ya. Ya kan beda-beda sudah. Nah sampai pada apa? Tadi masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, ya, yang memberikan rezeki pada kita semua, itulah yang mestinya harus dituhankan, diibadahi. Nah ini Tuhannya bukan Allah. Nah ini yang masalah yang sangat prinsip yang berbeda. Jadi karena ini merupakan satu kesatuan, ya, agama itu merupakan satu kesatuan. Maka ketika salah, apalagi salahnya pada masalah yang sangat prinsip, ya masalah ketuhanan, yes salah, agama itu salah. Ya. Tapi ingat tadi, ingat ya bahwa Islam itu tidak Pak, memaksa. Ya. Islam itu toleran. Ya. Tapi kebenaran ini harus disampaikan. Kalau mau milih selain Islam ya silahkan gitu. Itu urusan Anda. Ya. Resikonya nanti ketemu Anda sendiri. Ya. Ini masalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Nah, tinggal milihnya karena apa sih? Kenapa tidak milih Islam? Karena apa? Loh, nong Islam tuh kesel 5 waktu kudu ibadah. Aku pengen sing agak santai. Dan Islam tahu akan larangan misalnya. Ya itu kan nafsu sudah pilihan-pilihan seperti itu. Kalau ternyata dia merasa enggak yang benar ini di luar Islam misalnya, itu berarti dia belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu nanti hidayah nikmat dari Allah, maka kembali lagi nikmat paling besar adalah nikmat iman itu ya. Wallahu a'lam bishawab.